Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Sunani Romadina dengan NIM 4304021015. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dalam psikologi kognitif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi kognitif. Adapun topik yang akan saya bahas di sini ada 8, yaitu yang pertama definisi dari kreativitas itu sendiri, yang kedua teori-teori kreativitas, yang ketiga bagaimana kita mengetahui seorang itu kreativitas atau dengan disebut dengan ciri-ciri kreativitas, yang keempat fase-fase kreativitas, yang kelima tingkatan kreativitas, yang keenam pengembangan kreativitas, dan ketujuh serta ke-8 yaitu faktor penghambat serta pendukung kreativitas seseorang. Oke, yang pertama, kreativitas. Kreatif berasal dari bahasa Latin creat yang berarti menghasilkan, menciptakan, dan mengeluarkan. Kata kreatif dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan yang baru dan berguna. Istilah kreativitas sendiri atau creativity sudah banyak dikenal di kalangan orang-orang, baik di akademik maupun ahli psikologi serta di pendidikan. Nah, kreativitas disebut juga berpikir kreatif atau creative thinking, atau berpikir inovatif atau innovative thinking. Nah, sedangkan jika diartikan dengan kemampuan seseorang, kreativitas lebih sering disebut sebagai daya cipta. Jadi di sini menurut kemampuan seseorang, kreativitas itu bagaimana seseorang itu menciptakan suatu karya dari dirinya sendiri. Nah, dalam konteks pemecahan masalah, 8 kreativitas disebut sebagai kecerdasan kreatif atau kreatif inteligensi atau dijumpai. Lah, hasil dari kreativitas bukan suatu yang hanya berada di dalam pikiran dan angan-angan seseorang pemikir atau penemu sendiri, tetapi suatu yang dapat dilihat dan atau dirasakan oleh orang lain. Jadi kreativitas itu bagaimana diri kita menciptakan suatu hal yang baru, tidak hanya diri kita aja yang bisa merasakan, namun orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat dan menilai bagaimana hasil kita. Maka hal tersebutlah yang disebut dengan kreativitas. Oke, masuk yang kedua yaitu tentang teori kreativitas. Para ahli psikologi dan kreativitas telah mengembangkan beberapa teori dan pendekatan untuk memahami fenomena kreativitas yang dianggap sangat kompleks. Jadi kreativitas itu tuh hal yang kompleks namun bisa menjadi suatu penelitian oleh para ahli. Nah, penelitian ini menghasilkan suatu teori. Secara garis besarnya, teori-teori kreativitas yaitu terdiri dari teori kognitifnya sendiri, teori kepribadian, dan teori psikoanalisis. Jadi, kreativitas ini juga termasuk ke dalam teori psikoanalisis. Nah, pertama, teori kognitif. Teori kognitif sendiri dikategorikan ke dalam teori yang menekankan kreativitas sebagai kemampuan berpikir atau pemecahan masalah. Kreativitas merupakan elemen penting dalam suatu pemecahan masalah dan berpikir kritis. Dengan teori kognitif tersebut, kreativitas seperti daya cipta dan kecerdikan merupakan komponen yang sebagaimana yang didefinisikan dalam taksonim, yaitu dengan tujuan pendidikan. Dalam hal tersebut dapat diajarkan secara efektif melalui induksi berbasis EQ Curie yang dibentuk oleh teori-teori. Jadi menurut teori kognitif ini, suatu kreativitas itu dilihat dari bagaimana dia berpikir dalam memecahkan masalah, namun berpikirnya tuh nggak asal-asalan, melainkan secara kritis. Jadi menurut teori kognitif itu orang yang bisa memecahkan masalah dan melakukan pemecahan masalah itu dengan berpikir kritis, menurut dia itu adalah suatu kreativitas. Seperti itu. Teori psikologi humanistik. Menurut Rogers mengatakan bahwa teori kreativitas berdasarkan pandangan psikologi humanistik yang mengacu pada pengamatan di bidang psikoterapi. Jadi kreativitas ini juga merupakan bagian dari psikoterapi.
Teori tersebut mengajukan 3 komponen pokok yang terlibat di dalam kreativitas, yaitu proses individu, lingkungan, dan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses kreatif. Nah, proses kreatif ini di mana klien atau seseorang bisa menentukan suatu hal yang awalnya tidak berguna menjadi berguna. Kayak nih contoh nih, ada botol bekas, dia akan membuat pot. Nah, pembuatan potnya ini, prosesnya kreatifnya ini akan dinilai pada teori psikologi humanistik. Yang kedua, kondisi individu. Jadi kreativitas menurut psikologi itu tidak hanya bagaimana dia melakukan atau pengolahannya, tapi kondisinya dia. Apakah dia tertekan, apakah dia stres, apakah dia ada kecemasan. Hal tersebut juga mempengaruhi kreativitas seseorang menurut teori psikologi humanistik. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Jadi kreativitas ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Apakah lingkungannya mendukung tentang kreativitas anak tersebut atau tidak, atau lingkungan itu tuh malah mengajukan dia untuk selalu berkreativitas atau kreatif seperti itu. Masuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ciri-ciri kreativitas. Baron menyatakan hasil studinya bahwa individu yang kreatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih menunjukkan sikap dewasa secara emosional dan peka dalam menangkap masalah dari situasi. Jadi maksudnya tuh menurut Baron ini dari penelitiannya menyatakan bahwa orang yang kreatif itu orang yang bisa mengatur emosionalnya, orang yang peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Memenuhi kebutuhan hidupnya itu bukan berarti dia bisa makan sendiri, apa sendiri, uangnya sendiri, enggak. Tapi dia bagaimana bisa mencukupi dirinya, entah itu dari lahir, batin, atau fisik, atau ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak tergantung pada orang lain dan percaya kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang kreatif itu orang yang akan percaya diri. Jadi buat kalian nih yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bukan berarti dia sok-sokan, tapi dia memang punya kepercayaan sendiri dan dia tuh yakin pada dirinya, maka orang itu tuh bisa dikatakan orang yang kreatif. Yang keempat, mampu menguasai dirinya sendiri. Menguasai dirinya sendiri ya, dia bisa menguasai emosionalnya, dia bisa kayak nggak cepet iri sama orang, seperti itu. Yang kelima, penuh keberanian yang bermakna. Jadi orang yang kreatif itu orang yang berani pasti, orang yang berani salah, orang yang berani bertindak, orang yang berani mengambil resiko, dan orang yang berani bertanggung jawab. Itu orang yang kreatif seperti itu. Yang terakhir, panjang akal. Panjang akal di sini itu dimana dia bisa berpikir lebih realistis lah, nggak asal langsung kayak ada masalah nih, dia akan berpikir penyelesaiannya masalahnya tuh seperti ini, penangannya seperti ini. Jadi orang itu bisa berpikir secara panjang, nggak instan gitu, nggak asal ngomong dan asal aja seperti udah yang penting aku jawab. Jadi orang yang kreatif itu pasti orang yang berpikir panjang. Itu menurut Baron. Sedangkan menurut Tauron ini menyatakan bahwa individu yang kreatif itu berbeda dengan pendapatnya Baron tadi. Ada kesamaannya, namun tuh ada beberapa yang berbeda. Yang pertama, menurut Direction, yaitu kesadaran atas dirinya sendiri. Jadi tuh dia tahu ini milik aku, ini tuh milik aku harus percaya pada diriku. Maksudnya dia paham dengan kondisi tubuhnya sendiri, kondisi keadaannya sendiri, jadi sadar. Yang kedua, insaf diri yang positif. Jadi maksudnya dia tuh berpikirnya yang baik-baik aja, tidak terlalu memikirkan hal yang negatif seperti itu. Yang ketiga, kesanggupan menguasai dirinya sendiri. Hampir sama Baron, dimana dia tuh harus bisa mengontrol emosionalnya, bisa mengontrol segala ucapannya dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, rasa humor yang tinggi. Jadi menurut
tertekan. Kita semua kan orang yang suka sama orang-orang yang humor, orang-orang yang lucu, buat kita refreshing. Nah, biasanya orang yang biasanya suka humor atau biasanya stand up comedy itu orang-orang yang kreatif. Yang kelima yaitu kemampuan memberikan tanggapan yang berani dan unik. Jadi orang yang berani memberikan tanggapan, memberikan saran, memberikan kritik kepada kita adalah orang yang kreatif. Jadi buat kalian atau teman-teman yang sering dapat diberi tanggapan sama temennya, itu kita nggak boleh apa, karena dia tuh orang yang kreatif, orang yang bisa melatih kita menjadi orang yang ikut kreatif juga. Oke, next kita ke materi selanjutnya, yaitu fase-fase kreativitas. Proses atau fase-fase kreatif berlangsung sangat subjektif, misterius, dan personal. Jadi fase dalam kreativitas itu pasti seseorang sendiri, terus tidak akan diketahui oleh orang lain, dan masing-masing personal, seperti itu. Meskipun proses mempunyai tahap-tahap tertentu, tidak mudah mengidentifikasi secara persis pada tahap manakah suatu proses kreatif seseorang berada. Jadi orang itu bisa mengetahui kreativitas seseorang itu sangat sulit, sangat nggak gampang gitu loh untuk diketahui orang. Sedangkan proses atau fase-fase kreatif itu sendiri antara lain sebagai berikut, yaitu fase persiapan. Fase persiapan di sini jadi bagaimana dia itu mempersiapkan dirinya mengenai kreativitas itu sendiri, bagaimana dia menangani dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fase inspirasi. Nah, dia udah punya persiapan nih, contoh nih kreativitas menggambar kayak gitu, nggak usah menggambar, stand up comedy itu juga suatu kreativitas. Fase persiapannya, dia tuh pasti akan mencari persiapan. Aku tuh bisa humor tuh pas waktu kayak gini, aku harus melatih diri aku tuh dalam kondisi seperti ini. Persiapannya seperti itu. Yang kedua fase inspirasi. Ini aku udah tahu kalau aku humor dengan kondisi yang masalah nggak begitu banyak nih dalam diri aku. Inspirasi aku apa? Kayak Kiki itu inspirasinya dari tokoh-tokoh politik. Oh, inspirasiku dari tokoh-tokoh politik nih. Terus kita masuk ke fase inkubasi. Jadi dia masukkan, oh dapat inspirasi, persiapannya udah ada, dia bikin teksnya, dia bikin humornya, oh nanti aku akan melakukannya seperti ini. Dan yang terakhir fase verifikasi. Jadi dia deal, oh aku akan melakukan stand up comedy seperti ini. Oh, jadi kreativitas tentang stand up comedy itu akan muncul seperti itu. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu tingkatan kreativitas. Jadi kreativitas itu memiliki tingkatan. Jadi yang punya tingkat itu nggak cuma tangga. Yang memiliki ketingkatan itu nggak cuma umur, tapi kreativitas juga memiliki tingkatan. Nah, tingkatan kreativitas itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pada hal ini tergantung perspektif yang digunakan oleh seseorang. Nah, di sini saya mengambil tingkatan kreativitas menurut Taylor yang mengatakan bahwa kreativitas itu memiliki beberapa tingkatan, antara lain yaitu yang ada 5. Yang pertama express spontan atau expression creativity. Jadi kreatif yang dilakukan secara spontan. Contoh nih, kalau kita pernah jadi anak SD lah, anak TK, kita pernah disuruh buat burung dari kertas gitu, kapal dari kertas. Itu merupakan tingkatan kreativitas yang spontan, karena kita tuh hanya melihat sebentar langsung kita bisa seperti itu. Yang kedua teknis atau production creativities. Jadi kalau yang kedua ini dimana lebih udah ahli kayak gitu. Seumpama aku kreatif dalam menggambar, oh jadi aku udah sebelumnya udah emang latihan menggambar seperti itu. Yang ketiga daya cipta atau invention creativity. Ini biasanya kayak pelukis, terus orang-orang yang
penemu mobil kayak gitu. Itu di masa tingkatan yang ketiga. Yang keempat yaitu inovatif atau innovative creativity. Jadi orang yang memberikan dukungan, orang yang kreatif seperti kayak motivator seperti itu. Terus yang kelima emergensi ini dimana kita kreativitas yang emang udah tinggi banget, orang yang emang bisa memiliki kreativitas yang luar biasa seperti itu. Oke, memasuki materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan parsial dan pendekatan holistik. Kita bahas yang pertama dulu, pendekatan parsial. Itu karena pendekatan tersebut menggunakan kerangka kerja yang menekankan pada pengembangan komponen-komponen tertentu dari potensi-potensi kreatif. Pada umumnya, komponen yang ditekankan dalam latihan adalah kemampuan berpikir kreatif, yaitu kemampuan seorang untuk menemukan atau menghasilkan gagasan-gagasan. Jadi, pendekatan parsial ini pendekatan yang dilakukan pada anak-anak TK, anak-anak SD. Jadi, kreatif itu akan muncul karena pendekatan berpikir anak atau berpikir kreatifnya seseorang. Jadi, pendekatan parsial ini biasanya dilakukan pada kalangan pendidikan. Nah, sedangkan pendekatan holistik di dalam usaha meningkatkan kreativitas dengan pendekatan ini menggunakan kerangka kerja yang bersifat integratif, yaitu suatu kesatuan yang menggabungkan variabel-variabel penting yang dibutuhkan dan terlibat dalam proses-proses kreatif, menumbuh kembangkan sikap positif terhadap kreativitas, motivasi, dan karakteristik kepribadian tertentu yang relevan dengan pemikiran atau aktivitas kreativitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi kalau pendekatan holistik ini pendekatan yang emang udah dia punya kreativitas. Contoh nih, dia udah pandai dalam stand up comedy, maka dilakukan pendekatan holistik ini, digali lagi, digabungkan dengan kalau stand up tuh dia udah punya basicnya ini nih, aku tambahin ini nih, aku tambahin itu tuh. Jadi basicnya dia itu udah muncul. Kalau parsial itu basicnya aja belum. Jadi kita harus kalau ini pohon, kalau pendekatan parsial kita tuh nanam awal. Kalau humanistik kita tuh kayak udah nanam nih, biar nih tumbuh kita siram, kita kasih pupuk seperti itu. Di sini selanjutnya yaitu materi terakhir tadi tentang penghambat dan pendukung dari kreativitas sendiri. Jadi kreativitas itu ada loh yang bikin seseorang tuh kayak, kamu gak punya kreativitas ya, kamu gak kreatif ya orangnya. Ternyata itu karena ada penghambat dalam seseorang tersebut. Nah, penghambat di sini ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal mungkin gak beda jauh sama faktor penghambat sama yang lain. Yang pertama ada psikologis, dimana dia bagaimana daya pikir dia mengenai lingkungan. Jadi kayak psikis dia, jiwa dia tuh kayak gimana, kayak gitu. Yang kedua biologis, bagaimana keadaan dia, seperti itu. Terus fisiologis, yang udah kita tahu. Yang terakhir tentang sosiologis, ya bagaimana kehidupan sosial dia, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, faktor di luar, yaitu pola asuh dan pendidikan. Jadi bagaimana orang tuanya, bagaimana keluarganya dia melatih kreativitas dia. Terus bagaimana sekolah dia, apakah sekolahnya itu melatih kreativitasnya enggak, mengolah kreativitasnya enggak. Kalau pola asuh dan pendidikan itu sangat berkaitan. Kalau salah satunya iya, salah satunya enggak, ya jomplang. Kreatif itu enggak akan muncul karena diri kita sendiri, tapi faktor-faktor tersebut tadi itu juga mendukung kita atau menghambat kita kalau itu jomplang atau nggak sama. Yang terakhir yaitu faktor pendukung kreativitas. Yang pertama pastinya percaya diri. Jadi orang yang mau menemukan kreativitas dia, yaitu harus punya percaya diri. Percaya diri itu bukan berarti dia
aku nih kayak aku nggak bisa, ya udah percaya aja, padahal dia nggak tahu nggak bisa, tapi dia percaya dirinya tuh kayak aku harus latihan nih, aku nggak bisa ini, aku harus latihan, aku nggak tahu itu, aku harus tanya. Jadi kayak percaya dirinya bahwa aku akan bisa kalau aku melakukan, tanyalah, belajarlah. Terus yang kedua, berkaitan juga dengan percaya dia berani mencoba hal baru. Tadi udah percaya diri kalau dia bakal bisa, terus dia akan berani mencoba hal-hal baru. Jadi dia udah berani percaya diri untuk melakukan suatu hal baru, dia juga berani untuk bertanya kepada orang lain agar kreativitas dalam dirinya muncul. Mungkin itu aja dari saya. Referensi di sini saya ambil dari 3. Yang pertama dari Asrori, dari Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner. Yang kedua dari Fabiken, ya, dari Bikret Menjadi Pribadi. Yang terakhir jadi dari Guntur Talajan, yaitu Menumbuhkan Kreativitas dan Prestasi Guru. Itu saja mungkin dari saya. Maaf jika ada salah. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Semoga ini laku bagus, dan see you, bye.